Halo guys, kita ketemu lagi ya. Gimana keadaan kalian? Sehat? Nah, harus selalu sehat ya. Nah, kali ini saya akan memberi tahu kalian, ini bukan tentang lovebird ya. Kita akan ke topik pembicaraan hewan yang lain. Nah, saya akan memberitahu kalian tentang perawatan kura-kura, yaitu kura-kura sulcata. Bagaimana perawatannya? Simple, nggak ribet, dan gampang ya. Gampang buat orang-orang yang misalkan sibuk atau jarang di rumah ya, waktu di rumah hanya sebentar. Nah, perawatan simple, sederhana. Kalau saya tanpa lampu penghangat ya, hanya saya kasih di akuarium dan sorot sinar saja ya, sinar lampu biasa buat penerangan saja, tapi bukan sinar buat lampu penghangat ya. Saya lakukan pemeliharaannya secara simple, nggak susah, dan kura-kura pun sehat. Yang penting kalian perawatan seperti mandi itu, seperti perendaman atau penjemuran itu harus dilakukan rutin ya, setiap hari kalau bisa, dan mengeluarkan BS ya atau blistun itu juga harus dikeluarkan ya, nggak harus setiap hari tapi harus dikeluarkan karena itu kalau tidak dikeluarkan itu bahaya untuk kondisi perutnya. Nah, yang penting perawatan seperti penyikatan, menggunakan sabun ataupun sampo, lalu perendaman, penjemuran itu harus tetap kalian lakukan secara rutin ya, itu buat menjaga kesehatannya dan tidak terjadi infeksi bakteri ataupun jamur yang menempel di cangkang ataupun tubuh si kura-kura tersebut ya. Itu wajib kalian lakukan, yang terutama perawatan, perendaman, penjemuran, lalu penyikatan dan diberi sabun ya. Kalau yang masalah tempar atau guling bena nanti saya kasih tahu, dan tidak susah, gampang perawatannya dan tidak terlalu memakan banyak biaya ya. Cukup sederhana, tapi kura-kura sulcata kalian jadi sehat dan seger sampai kondisinya dewasa ya. Ayo saksikan saya perawatan kura-kura sulcata saya ya. Saya ambil dulu ya. Kita lakukan perendaman lalu penjemuran. Oke? Oke, ayo. Nah, ini sekarang saya mau mandikan ya, atau direndam sambil dipanaskan ya. Nah, ini cukup direndam di bawah sinar matahari. Nah, tadi kan habis perawatan rutinitas setiap harinya. Nah, ini perawatan yang harus wajib kalian lakukan itu kalian jemur selama 15-30 menit, dan kalian rendam juga jangan terlalu lama ya, nanti kasihan kalau terjadi pilek pada kura-kura kalian. Nah, ini cukup direndam selama 15-30 menit saja. Nah, ini kita tunggu. Ini proses perendaman selama kurang lebih 20 menitan lah saya pakai, dan manasinya juga sekitar 20 sampai setengah jam ya. Kita barengkan saja ya. Intinya harus sering perawatan atau penjemuran dan perendaman ya. Harus rutin kalian lakukan biar si cangkang bagus, terawat, dan si kura-kura sehat. Yang penting jangan sampai pilek. Oke. Nah guys, kan saya sudah melakukan penjemuran dan perendaman selama sekitar 20 menit. Nah, sekarang waktunya saya rutinkan untuk memandikan dan menyikatnya ya. Itu wajib di bagian cangkangnya atau tempurungnya ya, biar tidak ada bakteri dan tidak ada infeksi, dan mengurangi penyakit yang ada di kura-kura tersebut ya, atau sulcatanya. Nah, itu perawatan yang wajib kalian lakukan ya. Kalau buat pemandian ya, maksud saya kalau buat penyikatan dan penyabunan itu hanya dilakukan seminggu 2 kali saja ya. Nah, sekarang saya ambil, saya mau bersihkan karena sudah waktunya saya mengambilnya dan tidak menjemur dan merendamnya lagi ya. Nah, ini saya mandikan dan ini saya ambil, sudah perendaman dan penjemuran ya. Jangan lama-lama, nanti kasihan si kura-kura akan mengalami pilek atau mengalami flu ya. Sekarang habis tadi saya jemur, saya mulai menyikati ya, menyikati si kura-kura tersebut agar tidak terjadi penjamuran atau kotor pada bagian cangkang ya. Kalian cukup bersihkan begini saja. Nah, seperti ini sampai rata ya. Yang penting kelihatan bersih, dan lakukan hanya seminggu 2 kali ya. Jangan terlalu sering. Nah, kalau buat sampo kalian pakai sampo anak ya. Sampo buat bayi, jangan pakai sampo dewasa, karena nanti kalau
terkena mata atau hidungnya cukup perih kalau pakai sampo dewasa ya. Pakai sampo bayi aja. Nah, saya bersihkan cangkangnya itu seperti ini. Saya bersihkan. Ini perawatan sederhana saja, tanpa ribet, tanpa harus memakai lampu ya. Kalau saya tidak memakai lampu buat menghangat, hanya pakai lampu buat penerangan saja, karena kura-kura ini jangan sampai gelap ya. Nanti kalau gelap tidak bisa kelihatan makanannya ya. Kalau sekarang saya hanya memberitahu ke kalian perawatan simple kepada kura-kura sulcata ini ya, tanpa lampu penghangat dan tanpa yang aneh-aneh. Saya hanya merawatnya secara sederhana, mudah, dan tidak berbelit-belit ya. Nah, kalau sudah kalian mandikan, kalian sabunkan seperti ini, kalian bilas lagi, kalian bilas sampai sabunnya benar-benar hilang ya. Nah, ini dibantu sama anak saya memandikan si kura-kura sulcata ini ya. Nah, ini sudah bersih dan kelihatan segar lagi si kura-kuranya ya. Karena kalian wajib memandikannya hanya 2 minggu 2 kali, 2 minggu seminggu 2 kali saja ya. Kalau pendurasian penjemuran hanya 15 sampai 30 menit ya. Nah, kalau bisa waktu kura-kura kalian mandikan ya, waktu kalian rendam, setelah kalian jemur itu kalau bisa harus mengeluarkan BS ya, atau Bridgestone. Itu seperti batunya yang ada dalam perutnya itu warna putih, dan itu wajib harus keluar ya, tapi tidak harus setiap hari. Nah, kalau punya saya hanya beberapa hari saja ya, kadang setiap hari keluar, kadang juga enggak, tapi juga itu tidak begitu masalah bagi saya, karena saya kadang 2 hari baru keluar, kadang juga sehari baru keluar, kadang 3 hari baru keluar, dan yang penting di BAB-nya itu lancar ya, BAB dan mengeluarkan kencingnya itu lancar, serta makannya pun lahap ya. Nah, ini sudah selesai saya mandikan dan saya anginkan begini, tidak saya lap ya, cuman saya anginkan, habis itu langsung kita kasih ke kandangnya lagi ya. Nah, itu perawatan simpel ya. Nah, kalau sudah begini saya kembalikan lagi ke kandangnya. Nah, seperti ini. Nah, itu makannya juga sudah saya siapkan, yang terutama sawi hijau ya, sawi hijau kalian berikan. Nah, dia habis saya mandikan tadi dan habis saya sikat, setelah saya sabun, dia merasa segar dan sekarang mulai memakan si makanannya ya, sawi dan peletnya. Saya pakai pelet kura-kura ya. Nah, dia langsung memakannya dengan lahap ya, karena kondisinya si kura-kura ini sehat dan tidak ada penyakit sama sekali. Nah, itu saja perawatan simple kura-kura sulcata saya. Saya rajin merendam dan menjemurnya setiap hari ya, setiap hari. Dan kalau untuk memberi sabun, kita sikat dengan sabun sampo bayi itu hanya seminggu 2 kali saja. Saya jadwalkan setiap hari Selasa dan hari Jumat, itu saja. Nah, kalau buat penjemuran dan perendaman itu kalau bisa wajib keluar BS ya, atau Bridgestone. Itu seperti dia BAB tapi berwarna putih, dan itu kalau dipegang itu keras ya, seperti pasir yang berkerikil-kerikil gitu ya. Itu wajib keluar dan harus keluar. Kalau tidak keluar itu bahaya, bisa menyebabkan penyakit pada si kura-kura sulcata tersebut ya. Kalau mau tidak keluar setiap hari pun tidak apa-apa ya, yang penting di BAB-nya setiap hari dia lancar dan tidak mencret. Itu kondisi kura-kura masih baik ya, serta makannya juga masih lahap. Nah, itu saja penjelasan tentang pemeliharaan sulcata yang simpel, tanpa ribet. Hanya saya kasih di akuarium dan serut kayu. Makanan juga setiap harinya sawi putih dan pelet, serta kangkung, dan tanpa lampu penghangat ya, hanya buat lampu penerangan saja. Nah, nanti akan saya jelaskan detailnya di video selanjutnya ya. Kalau sekarang cuman perawatan setiap hari, berendam, berjemur,
dan menyikatinya ya. Itu saja, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Jangan lupa kalau sudah kalian tonton video ini, kalian like, kalian subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari saya. Kalau pembahasan sekarang tentang hewan-hewan lain termasuk kura-kura ini, lovebird, nanti akan saya selang-seling. Dadah, sampai jumpa, sampai ketemu lagi, bye bye.